Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa setiap kali kita limpahkan, curahkan ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Betul teman-teman? Betul. Sholawat dan salamnya senantiasa terlimpah curahkan setiap harinya kepada suri tauladan umat, yakni baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke teman-teman semua di sini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat sekali teman-teman semua untuk menuntut ilmu. Betul, betul, Masya Allah. Semangat selalu ya menuntut ilmu, karena ilmu itu kita harus mengejarnya. Untuk mencari ilmu kita harus butuh semangat gitu. Kalau misalkan kita tidak semangat, kita bakalan apa? Bakalan lalai terhadap kewajiban kita ini. Oke teman semua, di sini ada yang tahu kakak ini siapa? Tidak. Iya, karena kakak belum perkenalan. Masya Allah. Perkenalkan terlebih dahulu ya, agar teman-teman semua kenal dengan kakak. Kakak di sini namanya Mia Mulyati. Nah, kakak dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kakak di sini masih kuliah, yaitu semester 5. Dan di sini kakak ingin meminta tolong kepada teman-teman semua untuk bisa membantu kakak dalam penelitian kakak kali ini. Apakah teman-teman bersedia? Iya, Masya Allah. Dan kakak sudah meminta izin terlebih dahulu kepada wali kelas teman-teman di sini untuk kakak penelitian gitu. Semoga apa yang kakak penelitian ini bisa bermanfaat nanti untuk program kakak dan juga untuk kebutuhan teman-teman nanti. Nah, teman-teman perlu diingat bahwasanya penelitian ini tidak ada unsur nilai sama sekali untuk teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah ini murni dari kakak sendiri, bukan dari lembaga sekolah gitu ya. Dan kakak di sini ingin mengukur kepada teman-teman semua terkait dengan kedekatan teman-teman dengan teman yang lainnya gitu. Kemudian kakak akan membuat sebuah penelitian atau program yang akan diberikan kepada teman-teman semua agar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Oke, Masya Allah. Kalau misalkan sudah dimengerti, sebelum kita melakukan penelitian ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masya Allah, teman-teman semua di sini, kakak di sini yang tadi sudah disampaikan, ini tidak ada kaitannya dengan nilai teman-teman semua. Ya, dan kakak akan memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman semua di sini, dan teman-teman semua harus menjawab dengan jujur dan tidak boleh mencontek ya. Tidak boleh mencontek teman sebelahnya, teman belakangnya gitu ya, atau teman depannya. Mengerti? Oke. Nah, teman-teman semua di sini ketika ingin memberikan sebuah jawaban, teman-teman semua harus dijawab dengan benar. Artinya bukan benar ya, dengan jujur, dengan apa menurut hati teman-teman sendiri, pendapat teman-teman ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, jika sudah bisa dimengerti, teteh atau kakak di sini ingin memberikan sebuah pertanyaan. Dan sebelum itu teman-teman boleh siapkan satu lembar kertas saja dan beserta pulpennya untuk mengisi. Boleh? Oke, terima kasih. Ada yang tidak bawa pulpen? Siapa? Oh, bawa semua. Oke, kalau misalkan bawa semua,
keluarkan 1 lembar saja. Kakak butuh 1 lembar untuk jawaban nanti dikumpulkan ke kakak. Boleh? Siap. Sudah siap semua? Iya. Nah, sebelum kakak memberikan sebuah pertanyaan, yang pertama aturannya itu nanti kalian di situ tulis nama kalian semua sama jenis kelamin kalian. Itu saja ya. Oke, nah kakak akan memberikan 1 pertanyaan dan kalian nanti memilih 2 teman kalian. Ya, pilih 2 saja. Ya, tidak boleh lebih. Oke, tidak boleh kurang. 2 teman kalian. Siap? Bisa dimengerti? Oke, nah pertanyaannya boleh ditulis di kertas nanti yang sudah pertanyaan kakak. Dan sebelum itu, kalau misalnya kertasnya sudah siap, tulis terlebih dahulu tadi nama serta jenis kelamin teman-teman. Iya. Oke, sudah? Oke, bisa dimengerti ya. Sudah semua? Ada yang mau bantuan, ada yang kesusahan? Boleh lapor ke kakak ya. Oke, sudah semua ya. Pertanyaan yang pertama, ya pertanyaannya kalau misalnya sudah siap, siapa pilih 2 teman kalian yang gampang diajak diskusi. Udah? Pilih 2 teman kalian yang gampang diajak diskusi. Oke, kalau misalkan sudah semua, jangan mencontek. Ingat, jangan mencontek, jangan melihat jawaban teman sebelahnya, karena ini sifatnya rahasia. Sudah? Oke. Kalau misalkan sudah, boleh dikumpulkan ke kakak. Oke semua. Nah, di sini sudah ada jawaban dari teman-teman semua. Kakak simpan di sini untuk kakak olah datanya menjadi sebuah program yang akan kakak buat untuk teman-teman semua. Ya, nanti kakak akan balik lagi ke kelas ini untuk menyampaikan hasil dari penelitian kakak kali ini, pengukuran kakak kali ini. Oke? Oke, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia mengisi data yang kakak ajukan tadi. Semoga apa yang teman-teman semua lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga kakak nanti. Terima kasih semua. Kakak ucapkan, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah ya teman-teman semua, sudah semua. Kakak akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada teman semua. Kakak akhiri kegiatan kita kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan sehat, sehingga kita bertemu lagi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan umat, yakni baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai agenda kita kali ini, alangkah baiknya kita mendahulukan terlebih dahulu berdoa agar bisa dilancarkan nanti kegiatan kita kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semua, ada yang masih ingat dengan kakak di sini? Ya, di sini perkenalkan lagi ya kakak.
namanya Mia, yang kemarin kita melakukan penelitian di kelas ini kepada teman-teman semua. Masih ingat? Ya, kemarin kakak berjanji ingin menyampaikan hasil dari penelitian kita kemarin, atau kakak ingin menyampaikan hasil pengolahan data yang sudah teman-teman isi kemarin. Nah, ternyata yang sudah kakak olah data dari teman-teman di sini, hasilnya yaitu interaksi antar teman di sini ternyata tidak berjalan lancar. Kenapa bisa dikatakan demikian? Hasil dari olahan yang telah kakak buat di sini, teman-teman bisa lihat ada anak yang banyak dipilih gitu ya, artinya yang memilih anak tersebut banyak, yaitu 4 orang, yaitu berjumlah dari 4 orang. Ya, maksudnya dari sekian banyak, dari 33 orang di kelas ini yang memilih anak yang pilihan 4 itu berjumlah 4 dengan kode 12, 16, 17, 30. Betul? Nah, dan dari kode ini teman-teman semua bisa dipahami, ini tidak ada yang tahu inisial daripada kode yang sudah kakak buat ini, hanya kakak saja yang tahu. Terus kemudian ternyata dari hasil ini yang menunjukkan bahwasanya yang banyak dipilih gitu ya, hanya berjumlah 4 orang, berarti banyak sekali siswa yang tidak dipilih. Artinya di sini interaksi antar individunya kurang kondusif. Nah, kemudian dari hasil ini kakak sebagai pembuat program akan memanggil siswa-siswa yang memenuhi kriteria untuk kakak jadikan sebagai subjek program kakak. Dan ini bukan seseorang yang dikategorikan terkait dengan seseorang yang kurang baik tadi gitu ya, tapi itu kakak sendiri yang tahu, dan ini murni tidak ada sangkut pautnya dari orang yang kurang baik tadi. Bisa dimengerti? Nah, dan ini akan kakak jadikan sebagai program kakak untuk bisa diberikan kepada teman-teman semua agar keadaan di kelas ini bisa membaik atau bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, dan orang-orang tersebut akan dipanggil oleh guru kelas kalian atau guru wali kelas kalian, kemudian berhadap dengan kakak yang akan mengolah atau menghadapi teman-teman semua yang sudah dipanggil tadi. Siap? Oke, kalau misalkan siap, cukup sekian dari kakak sebagai penyampai pengolahan tadi, penyampaian yang sudah kakak berikan. Terima kasih sebelumnya, dari minggu kemarin sampai sekarang teman-teman semua bisa bersedia menolong kakak. Semoga nanti ketika program ini berjalan, hasilnya itu bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjelaskan terkait dengan cara pengolahan data daripada sosiometri yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi. Pengumpulan data dilakukan ketika pengadministrasian terkait dengan sosiometri ini. Nah, di dalam kelas sudah diberikan sebuah instruksi untuk mengisi data atau mengisi pertanyaan daripada pertanyaan sosiometri untuk mengukur kedekatan antara siswa, antara individu di dalam suatu kelompok tersebut. Nah, pada waktu terdahulu atau pada waktu kemarin kita sudah melakukan sebuah pengadministrasian terkait dengan sosiometri dan menghasilkan sebuah data untuk diolah menjadi sebuah program daripada hasil instrumen sosiogram kemarin. Dan hari ini atau pada video kali ini saya ingin membuat sebuah pengolahan data daripada instrumen sosiometri. Bagaimana cara pengolahannya dan bagaimana penerapan program ketika membaca daripada hasil sosiometri ini. Oke, kita bisa lihat data di tabel tersebut
menjelaskan secara lengkap terkait dengan data dari hasil teman-teman di kelas yang sudah memilih. Dan data ini dihasilkan oleh 33 orang dalam satu kelas. Dan setiap orang memilih 2 temannya untuk dijadikan sebagai pilihan dari dirinya. Dan ini sifatnya sebuah kejujuran dari peserta didik di dalam kelas tersebut. Oke, ketika sudah jadi tabel seperti ini, artinya ini adalah data yang dipilih dari setiap masing-masing individu di dalam kelas tersebut. Kemudian ketika sudah menghasilkan sebuah tabel seperti ini, selangkah selanjutnya itu kita membuat sosiogram. Nah, bagaimana cara membuat sosiogram? Oke, di tampilan sebelahnya itu adalah sosiogram, hasil dari daripada tabel di sebelahnya. Nah, hasil sosiogram ini kita lihat bahwasannya pada panah warna hijau itu menandakan pilihan yang pertama. Kemudian tanda panah yang kuning itu diberikan untuk pilihan yang kedua. Dan kemudian kita bisa lihat di sini hasil daripada pilihan-pilihan yang sudah dibuat. Ada di situ setiap kode-kode yang sudah dibuat itu hanya saya pribadi yang tahu inisial daripada kode-kode tersebut. Dan ini juga terlihat dari tabel ya di sebelahnya sudah dijelaskan di sini ada 1 sampai 33 ini adalah kode seseorang yang itu tidak bisa atau tidak tahu atau tidak ada yang tahu selain saya yang membuatnya. Dan kode-kode ini kemudian dibuat oleh sosiogram dan menghasilkan sebuah data seperti data sosiogram di sebelahnya. Oke, kita baca hasil sosiogramnya. Semakin seseorang itu ada di dalam lingkaran, itu berarti semakin banyak orang yang memilih responden tersebut. Kemudian semakin orang yang di luar lingkaran berarti seseorang itu adalah responden yang paling sedikit dipilihnya. Bisa dimengerti? Nah, kemudian dari hasil data ini dapat disimpulkan bahwasannya responden yang banyak dipilih itu jumlahnya ada angka atau kode 12, 16, terus kemudian 17 dan 30. Sedangkan ya kita bisa lihat responden yang sedikit dipilihnya itu berada di luar, itu ada nomor 3, nomor 8, nomor 9, nomor 14, 15, 18, kemudian 19, 23, 24, 26, 31 dan 32. Nah, hasil data ini kemudian kita simpulkan terkait dengan sosiogram yang sudah kita lakukan tadi, atau sosiometrik yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga teman-teman semua dapat kita simpulkan bahwasannya berdasarkan data yang sudah kita buat tadi, interaksi di dalam kelas tersebut kurang baik. Karena apa? Karena ada kecenderungan siswa yang banyak sekali tidak dipilih oleh siswanya. Artinya adalah di sini 2 kali lipat seseorang itu tidak dipilih daripada besarnya responden yang dipilih tadi gitu ya. Yang banyaknya dipilih itu berjumlah 4 orang dan itu hasilnya 4 yang milih masing-masing. Kemudian yang dipilihnya sedikit atau 1 orang itu ya berjumlah banyak, lebih dari 4 tersebut. Artinya interaksi di dalam kelasnya itu kurang baik gitu, dan ini perlu diadakan sebuah program untuk mendekatkan kembali interaksi di dalam kelas untuk memberikan sebuah perubahan kembali di dalam kelas tersebut. Nah, itu adalah penyampaian hasil dari pengolahan data sosiometri. Kemudian ketika kita sudah tahu kesimpulan daripada sosiometri ini, dan kita buat sebuah program gitu ya, itu yang namakan program BK. Agar apa? Tujuannya itu agar respondennya itu tepat sasaran ketika membuat sebuah program BK.
Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu penyampaian terkait dengan program BK. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut terkait dengan membuat program BK ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah melaksanakan sebuah instrumen. Terkait dengan instrumennya itu yang saya pilih yaitu sosiogram atau sosiometri, maaf. Kemudian kita membuat sebuah kesimpulan dari data tersebut gitu ya, dari mulai penyusunannya berupa tabel, terus kemudian membuat sosiogramnya gitu kan ya, dan itu bisa kita simpulkan untuk membuat sebuah program BK gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali bidang-bidang yang sebenarnya ada di dalam program BK. Tapi di sini saya membuat sebuah program hanya terfokus kepada 2 program saja dalam satu pertanyaan tadi. Oke, program ini saya buat yaitu untuk mengukur interaksi di dalam kelas 7A gitu ya, agar bisa terjalin atau terlaksana dengan baik gitu. Artinya di dalam hubungan kelasnya itu bisa saling solid gitu kan ya, satu sama lain. Dan ini adalah perlu ada program untuk memberikan sebuah perubahan di dalam kelas tersebut, karena ternyata kebutuhan dari teman-teman di sini banyak sekali gitu kan ya, untuk ketika kita melaksanakan kebutuhan itu asesmen tadi gitu ya, asesmen kemarin, ternyata hasilnya banyak sekali yang perlu untuk dirubah gitu ya, untuk diperbaiki gitu, seperti itu. Dan ini adalah hasil dari pada need assessment yang sudah dilakukan di dalam kelas tersebut ya. Dari 33 orang, kemudian di dalam program yang saya berikan gitu, ini adalah salah satu contoh, karena pemenuhan adalah salah satu contoh program yang saya buat dengan 2 program saja yang akan saya berikan gitu dari satu pertanyaan, karena masih banyak lagi sebenarnya, tapi tidak akan cukup untuk menjelaskan terkait dengan program-program yang akan kita lakukan gitu dalam keterbatasan video kita kali ini gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bidang layanan yang saya pilih itu dari satu pertanyaan atau satu asesmen tadi gitu ya, terkait dengan sosiometri. Bidang layanannya itu ada layanan pribadi, dari hasil pribadi bidang layanannya, kemudian ada bidang layanan belajar gitu ya. Nah, poin yang pertama itu saya memberikan sebuah bidang layanan pribadi atau bidang pribadi, yaitu tujuannya di situ agar mudah gitu ya diajak diskusi gitu kan ya di dalam responden yang sudah ditentukan nanti, yaitu terkait dengan sasaran nanti gitu. Nah, kemudian di kolom ketiga di situ bisa lihat komponen layanan yang akan saya berikan, yaitu layanan responsif. Kenapa? Karena pada layanan responsif diharapkan gitu ya, yang melakukan atau yang menjadi sasaran dari program yang saya buat ini dalam penyampaian dalam penyampaian kesehariannya itu menjadi responsif, kemudian tidak dibakukan dengan keadaan, kemudian bisa memberikan sebuah impact yang baik kepada kelas gitu, dan bisa diatasi permasalahan tersebut. Nah, strategi yang saya berikan gitu, yang saya buat gitu dalam program ini, yaitu konseling individual. Kenapa? Karena menurut saya dari sasaran yang akan dituju ini yaitu konseling individual gitu. Perlu ada konseling individu yang akan membangkitkan sebuah semangat baru gitu ya, akan membangkitkan sebuah
identitas dirinya karena berasal dari layanan pribadi tadi gitu ya. Nah, berarti individu-individu yang dipilih ini akan saya konselingin gitu ya terkait dengan waktu dan sebagainya. Ini nanti universal, artinya apa ya, bebas gitu, nanti kita menyesuaikan terkait dengan kebutuhan seperti apa nantinya. Kemudian sasarannya itu, nah ini sasarannya gitu ya, sasaran responden yang menjadi bidang layanan pribadi ini, kemudian strategi layanan di konseling individual ini adalah responden yang paling sedikit dipilih oleh kelas tersebut, artinya yang memilih itu satu. Nah ini banyak sekali sebenarnya, ada nomor 3, ada nomor 8 gitu ya, ada 9, 14, kemudian 15, 18, 19, kemudian 23, 24, 26, 31 dan juga 32 gitu kan ya. Dan ini semua orang akan saya berikan sebuah layanan konseling individu. Dan ini semua akan saya berikan sebuah layanan konseling individual. Nah, materinya itu adalah meningkatkan keterampilan diskusi gitu ya. Artinya nanti ada pendekatan terkait dengan diskusi gitu ya. Dia permasalahan terkait dengan diskusinya itu seperti apa ya. Kemudian metodenya itu konvensional gitu ya. Artinya mengikuti metode konvensional. Nah, kemudian di sini ada medianya. Medianya ini saya akan menggunakan sebuah media ruangan gitu ya di dalam sekolah tersebut, atau mungkin di dalam kelas nanti yang saya akan desain sedemikian rupa agar konseling individual itu terasa nyaman gitu ya, yaitu ruangan tertutup. Kemudian evaluasinya itu akan saya evaluasi setelah program ini dilaksanakan. Terus kemudian yang kedua gitu ya, dari program yang akan saya lakukan yaitu terkait dengan bidang belajar. Nah, tujuan dari program ini adalah agar bisa belajar bersama-sama. Kemudian komponen layanannya itu dari bidang layanan belajar ini saya berikan komponen layanan dasar gitu ya, karena strategi layanannya itu bimbingan kelompok gitu ya, dan artinya ini materinya gitu ya untuk topik dari saya sendiri gitu ya, nanti terkait dengan topik tugas ya, yaitu serunya bertukar pikiran gitu ya. Dan ini sasarannya itu diajukan untuk seluruh siswa itu yang ada di kelas 7A gitu ya. Kemudian berarti ini metodenya bimbingan kelompok yang besar gitu ya dalam satu kelas tersebut. Kemudian metodenya itu akan saya gunakan terkait dengan metode diskusi atau sharing gitu ya, diskusi dan sharing di dalam bimbingan kelompok tersebut. Kemudian medianya yang saya pakai nanti yaitu terkait dengan media permainan gitu di dalam konseling gitu, dan itu nanti dikondisikan seperti apa. Nah, kemudian evaluasi yang akan saya berikan yaitu nanti setelah program ini dilaksanakan seperti itu. Dan cukup sekian gitu ya program dari instrumen sosiometri yang saya laksanakan terkait dengan pengadministrasian, terus kemudian pengolahan dan program ini gitu ya. Sehingga cukup sekian dari saya daripada pembuatan program BK, dari mulai pengadministrasiannya, kemudian pengolahan datanya gitu ya, mencari data tadi gitu ya, untuk dijadikan sebuah program BK yang sudah saya jelaskan di dalam video ini. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa dijadikan sebuah rujukan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih
kepada dosen pengampu saya gitu ya dalam mikro konseling sudah memberikan gitu ya sebuah tugas kepada kami agar kami bisa belajar terkait dengan pengadministrasian, pengolahan dari instrumen, terus kemudian pembuatan program BK itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan sebuah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.